Apa, Bang? Teatrikal banget sih ini, keren banget sih ini asli. Saat kita mendengarkan pertanyaan itu, sesungguhnya kita benar-benar sedang berpikir. Santri mengabdi untuk negeri, kembali mengabdi dengan hati. Mengabdi lagi, santri kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Turn Back Pesantren bareng sama gua Valdo. Di episode kali ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan ke sebuah pesantren yang benar-benar unik banget. Mungkin ini bisa dibilang satu-satunya di Bogor, satu-satunya di Jawa Barat, dan satu-satunya di Indonesia. Letaknya ada di daerah Ciawi. Kalau kalian mau kesini tuh, kalian bisa lewat jalur alternatif via Sumarekon Bogor. Namanya pesantren Inggris As-Salam. Ya, pesantren ini sudah berdiri sejak tahun 2010, berarti sekarang itu udah 15 tahunan ya. Sekolah ini tuh luar biasa unik menurut gue, teman-teman. Karena setibanya gue di sana, gue tuh melihat sebuah aura yang berbeda dari pesantren ini. Dimana pas gue sampai sana, ya seperti pesantren tradisional lainnya ya, pesantren Inggris As-Salam ini tuh merupakan pesantren Salafi sebenarnya, yang mengedepankan nilai-nilai tradisional dalam pembelajaran di lingkungan pesantrennya. Tapi orientasi dalam berkegiatannya ini luar biasa berbeda, teman-teman. Lingkungannya nih, kita lihat dari segi lingkungannya deh. Lingkungannya itu benar-benar kayak sekolah alam, tapi bukan sekolah alam. Dia letaknya itu ada di tengah-tengah di antara lembah. Jadi di kiri dan kanannya itu adalah tebing tinggi. Dan letak pesantren itu berada tepat di bawah tebing-tebing itu. Dengan pemandangan yang luar biasa, alam yang sejuk, udara yang seger, dan lingkungan yang masih asri banget bahkan. Jumlah siswanya pun gak terlalu banyak di sini. Bukan karena tidak laku, tapi karena pesantren benar-benar mau membatasi siswa yang masuk ke dalam pesantren ini. Luar biasa. Ada guanya. Ada nih, ini kamera belakang ini. Gimana, Bang? Ini namanya kopi liong. Piliong. Kopi liong kan sih. Bisa tahu aja. Nah, ini gimana, Bang? Pesantren ini, Bang. Dari segi suasananya nih sejuk banget karena tempatnya masih di alam gitu, nggak banyak rusak. Terus ini dari kegiatannya mantep nih, minat bakatnya keluar lah, masing-masing santrinya tuh keluar dan tidak dibatasin gitu. Nah, kalau yang kayak gue gimana, Bang? Yang gak punya minat, gak punya bakat, Bang? Kalau mau belajar agama doang boleh. Wah, boleh ya. Why you like a pantomime? Because I don't know, in the previous go, Mhm. I was perform that pantomime. I'm the only me that I'm not got the evaluation from the tutor. Another kid they get their own evaluation. Evaluasi dari tutor-tutor semuanya, terutama saya enggak. Oke. Setibanya gue di sana, gue melihat keliling-keliling ya, kayak biasa kita keliling-keliling ke area asrama. Asramanya The boss room. The name Swisanto. Ah. So there is somebody give money to us, so he make room for the boys, so the room we make his own name. So yang ngasihnya Pak Swisanto, jadi kita ngasih nama kamarnya Pak Swisanto. Pak Swisanto. ya seperti yang kalian lihat, seperti asrama pesantren tradisional umumnya yang udah gue spill juga di beberapa pesantren, kurang lebih sama seperti itu. We have a competition for decor room. So each room like Marta, Susanto and the boys, the girls and tutors, guru-gurunya. Kita dekor kamar kita sendiri. Oke. This room. How many people? For the boys around 18. Round 18. But just who want do the decoration, just the big one. Alright.
Kamar mandinya juga dulu luar biasa bersih ya, nggak ada tuh kamar mandi yang terbuka umum gitu ya, sehingga privasi setiap siswa itu terjaga di situ. Terus gue diajak main ke kelasnya, gue diajak main ke area lapangannya, ya, gue diajak main ke lihat-lihat makom pendirinya. Gimana bang? Takjub nggak bang? Bagus nih, keren. Bagus ya. Recommended ya. Kalau gue masih muda aja bang, gue mau bang. Sini ya. Iya bang, bener gue bang. Pesantren As-Salam atau pesantren Inggris As-Salam. Ya, ini dekat pinggir jalan ya, guys ya. Tuh, kalau kalian lihat ya, dekat pinggir jalan ya. Pemandangannya tuh kesana juga luar biasa tuh ya, masya Allah. Alam banget. Jadi sekarang itu pesantren itu dikelola oleh seorang anak dari pendirinya, yaitu teman gua sekarang ya. Kiai Culture, respect Kiai Abbas, the best. Jadi kita punya we have three generation. So the first generation we have a basic class. The second class we have academic class. And for the third class we have volunteer class. Oke. Yeah, in the basic class the students, the newcomers, they study all about English. Oke. All about All about English. English. Grammar. Oke. lainnya ya. Yeah, and then for the academic class they have study about academics. Like also the academics they study kitab Amsilati. Amsilati, oke. And for the volunteer class, they study about the way to make tugas akhir. And also they have to magang. Depends of their dreams, like their tugas akhir. Oke. Like if you see just Guntur, Guntur is barista. For tugas akhir he take about barista. Gimana bang? Kita tunggu nanti malam. Tunggu nanti malam ya. Tapi Anda aman tidak malam? Aman. Saya sudah izin istri saya. Itu dulu bang, kalau saya kan sebelumnya kan belum ya. Jadi masih aman sebenarnya. Sama gimana bapak sebenarnya pak? Oh tenang, saya sudah izin istri saya pulang malam hari ini. Wah. Kan untuk aneh-aneh kita keliling pesantren. Kita untuk dakwah ini, untuk bil agama. Woi, bahasanya. Oh gitu. Yang luar biasa, mereka itu bekerja sama perusahaan Bogasari gitu ya untuk membuat sebuah pabrik roti homemade. Jadi mereka tuh bisa meng-create roti mereka sendiri dari yang bener-bener sebuah tepung aja. This is the pizza. Oh. You can see the pizza. Oh wow, this is not pizza tapi pizza. It's a big. Wow. And this the bread that's all morning I make. Sorry, untuk Yes. dari tepung langsung, maksudnya kita nggak beli olah bahan langsung. Oke, gua bikin cireng dari tepung. Langsung bener bahan dari sini langsung bikin roti langsung gini. Kita punya raginya, bread improvement, terus wow. ya susu cream gitu. Wow, it's amazing, bro. And usually every month in first of month in the week, usually we have a family gathering. Anak-anak tuh dilatih untuk bisa mandiri lah membuat roti. Selain itu juga mereka juga ada yang dilatih juga menjadi barista. Wah keren sih. Gue main ke kafenya luar biasa ya. Mereka sangat-sangat antusias loh untuk mendalami profesi sebagai barista ini. Who is the barista? Oh, what is your name? My name is Guntur Dermawanur. Okay. Guntur. Why you like this profession? Because for me, make a coffee not only a job, but also become my hobby. When I feel sad, when I feel worried. Okay. What is your role model of the barista? What? Role model. Wrong. Role model. Influencer from a barista. Your teacher or your tutor. Who is your inspiration? Actually, for be a barista, I inspired by my teacher. Okay. But he has gone from As-Salam. Okay. So right now he is
working in Starbucks. Oh, gimana bang? Udah inspirasinya orang Starbucks bang? Benar. Iya. Gurunya sendiri loh. Gurunya sendiri loh dari Starbucks. Keren. Wah, keren. Good luck. Biasanya ini V60. Vietnam drip. 60 Vietnam drip and Kopi apel? Ada kopi apel bang. Ada. Starbucks ada biji kopi apel bang. we just do manual brewing. Manual bro. Oh, not the machine. Espresso. Wah. Ini apa? French press. French Ada. press, French press. mocha pot. Mocha pot. Oh. Ada ya alat-alatnya, semua ada. Kebetulan dia pengadaan. Apa gimana bang? Apa digagangin? Tim multimedia juga nggak kaleng-kaleng. Tim multimedianya pas gue lihat ya, wow luar biasa ya fasilitasnya. iMac dan iPad. Nggak nyangka sih untuk sekelas pesantren yang ada di pelosok daerah kayak gini. Ini masuk kan daerah terpencil ya. Untuk fasilitas multimedia bener-bener support banget sih. Kalau sekarang udah dengan kendor gitu kan. Iya. We have prepare for the Bang, kita lihat equipmentnya nih bang yuk. You can see bang. Kita lihat equipmentnya nih. Nggak kaleng-kaleng loh maksudnya ini. Tools-toolsnya. Yeah, we have the sound, the active sound. Ini kalian belajar sound horek di mana? Oh ini punya SK bang? Ya, assalam. Oh iya. Oh iya. Oh ini mau kita. We preparing for the live streaming. Iya. Live streaming? Ya. Wow. Streaming itu on air YouTube. Ya, YouTube. Yes. Tunjukkan dong bang skill drumnya bang. Jangan ya. Takut malu kita ya bang. Otodidak soalnya. Gue tuh datang ke sini tuh di waktu yang tepat, pas banget di malam minggu. Tadinya gue mau datang di weekday, cuman gue disarankan untuk datangnya malam minggu karena setiap malam minggu suka ada performing art. Jadi di sini tuh setiap akhir pekan anak-anak itu menyambut akhir pekan dengan kegiatan yaitu panggung gembira ya. Jadi minat bakat mereka mau pantomim, mau ngeband, mau baca puisi, mau orasi, apapun segala macam bisa, boleh. Ntar kita lihat penampilan mereka sekeren apa. Luar biasa sih ini. Pas gue diminta untuk nunggu sampai malam acaranya ya di situ. Gue lihat-lihat ke area masjidnya, tempat mereka sholat ya. Adem sih. Dan luar biasa lagi di dekat masjid itu tuh ada yang namanya ruang sinema terbuka, ruang bioskop terbuka. Jadi mereka mau bikin layar tancap guys di situ. Wow. Oh, Cinema's Room. Ya, cinema's room. Wuhu. Gonna be cinema's room. Wow. So for the students, usually they in Sunday night, Hmm. they watching on the stage like using the white screen. Netflix time. Yeah. Every Sunday night, the student here we have a watching time. Oh wow, it's a good program. Plus. Oke. Yang bikin gue speechless adalah kebiasaan berbahasa Inggris yang udah jadi bahasa pengantar di sana. Jadi kan gue ditemenin sama salah satu santrinya ya, itu si Akil ya kalau nggak salah namanya. Dia nemenin gue keliling dan dia menjelaskan seluk-beluk pesantren dengan detail dengan bahasa Inggris. Luar biasa loh. Mereka adalah anak-anak yang berada di daerah gitu kan, tapi bahasa Inggrisnya itu kalau kita mau compare dengan teman-teman yang di kota mungkin 11-12 mungkin gitu. Nah ini yang ngebuat gue akhirnya penasaran gitu kenapa gue mau ke pesantren ini sebenarnya. Apakah pesantren ini tuh sama kayak kampung Inggris ya kan atau berbeda? Oh ternyata berbeda. This for the girls room. This is for the girls room ya. Inside drawing like a lumba-lumba, big lumba-lumba deh. Oh. Like ocean. Alright, okay. Yeah. So what is room? This for Umi's room. Oh, Miss Room. Oke, next aja. Di atas ada perpustakaan tuh kayaknya. Ya, di atas. Oke, ntar kita lihat ya. This for our aula. Usually the kids they pray in here. Oke. Proses hukuman di pesantren ini tuh bagi para santrinya juga lucu sih. Menurut gue unik sih, unik banget. Karena tidak ada hukuman yang sifatnya menjatuhkan mental atau psikis seorang anak. Jadi gue ketemu sama seorang anak tuh ya. Dia lagi ngobrol gitu kan. Dia dapat hukuman gara-gara dia ngobrol waktu pas lagi muhadharah. Dia hukumannya cuman bawa-bawa ini
corn jalan doang kemana-mana selama seharian. Lucu banget gue ngeliat ya. Terus ada juga anak yang bawa ember merah kemana-mana gitu. Jadi hukumannya kayak cuman disuruh bawa barang-barang aneh aja gitu. Dan untuk sekelas anak SMP, menurut gua ya, untuk sekelas anak SMP gitu ya, menjadi berani tampil, menjadi orang yang berani tampil di usia dini itu butuh ketelatenan yang luar biasa untuk melatihnya ya. Di sini gue ngeliat mereka memang udah terbiasa tampil sih tiap minggunya ya. Teatrikal banget sih ini, keren banget ini asli. Saat kita mendengarkan pertanyaan itu, sesungguhnya MC-nya nih, walaupun masih SMP, tapi dia tuh udah bisa nge-grab penonton loh, luar biasa. Udah bisa menyatukan suara lagi gitu. Kalau penonton udah mulai nggak kondusif nih, dia bisa tuh kayak ngebuat suasana jadi lebih kondusif lagi. Performing artnya juga luar biasa. Ada yang baca puisi, ada yang pantomim, ada yang dramatikal, macam-macam lah. Ada yang ngeband. Intinya mereka di sini tuh bener-bener diberi kebebasan dalam berkreasi, tanpa dibatasi dan tanpa dilarang. Mereka yang bener-bener menentukan konsep acaranya mau seperti apa, rundownnya mau seperti apa, penampilannya mau kayak gimana. Itu bener-bener dari mereka sendiri aja. Ini out of the box. Pikiran mereka bisa sampai sejauh itu membuat sebuah performing art yang kritikal. Wah, pakai bahasa Inggris lagi. Kebanyakan masih pada pakai bahasa Inggris. Dan lancar. Luar biasa. Luar biasa sekali pesantren ini. Ya buat teman-teman mungkin yang pengen nyari pesantren ya, yang berbeda mungkin ya. Mungkin pesantren Inggris As-Salam adalah salah satu opsi terbaik buat kalian. Karena di sini luar biasa sekali ya. Unique quality yang dibangun dari pesantren itu luar biasa berbeda. Kalian harus banget nih, minimal kalau kalian kepo sama pesantrennya, kalian kunjungin dulu deh. Lihat dulu deh gimana kualitas santrinya, gimana kualitas pendidikan di situ. Karena memang hashtagnya kan keren ya. Kalau hashtag di Instagram itu tidak sekolah. Wah, ini nih yang bikin gue kemarin tuh penasaran adalah hashtag tidak sekolahnya tuh. Kok bisa gitu? Ini kan sekolah, tapi kok hashtagnya tidak sekolah? Ternyata pas gue masuk ke dalam ya, oh, mereka bisa menyajikan sesuatu yang berbeda dan memberikan sesuatu yang berbeda kepada para santrinya. Banyak tuh alumni mereka nggak kaleng-kaleng. Ada yang di perfilman gitu ya, ada yang di industri entertain gitu, ada yang di kesenian gitu. Luar biasa. Ternyata mereka setelah keluar dari situ mereka tidak bingung untuk jadi apa. Karena selama 3 tahun atau sampai 6 tahun mereka di sana, mereka sudah dilatih untuk fokus pada apa yang mereka sukai. Jadi memang benar-benar concern pada minat bakatnya mereka. Ya mungkin anak-anak yang mungkin ngerasa dunia akademik tidak cocok, terlalu formal mungkin nih, sekolah ini bisa jadi opsi lah buat kalian. Karena non-akademiknya benar-benar disupport di sini. Buat para orang tua yang pengen lihat pesantren juga boleh. Silahkan aja, pesantren ini juga lagi buka pendaftaran sih. Itu aja mungkin dari gue teman-teman. Kalau kalian mau tanya-tanya atau pengen tahu informasi lebih lanjut seputar pesantren ini, bisa kunjungi aja Instagramnya di sini. Sekian dari gue, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di Turn Back Pesantren episode selanjutnya. Bye-bye. Santri mengabdi untuk negeri, kembali mengabdi dengan hati, mengabdi lagi santri kembali.